Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Suyanto. Saya kelas KPI A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan konsep manusia dalam pandangan Islam. Sebelumnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mampu merubah pemahaman zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini, teman-teman sekalian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya. Nah, di sini kita simak secara bersama. Positif, kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat dan fungsi kegunaan segala macam benda, ditundukkan langit dan bumi dan segala isinya, akal, pikiran, dan yang terakhir itu panca indera. Terus yang negatif, potensi untuk terjerumusnya dalam nafsu dan setan, banyak masalah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Oke, baik. Di poin kedua ada fungsi manusia. Nah, fungsi manusia, teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan. Nah, di poin pertama ada namanya manusia. Manusia, teman-teman sekalian, diciptakan dan diberikan pujian kepada manusia seperti pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus di poin kedua, teman-teman sekalian, ada yang namanya melaksanakan tugas kekhalifahan, membangun dan mengelola dunia ini sesuai kehendak ilahi. Nah, poin terakhir, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin ketiga yaitu manusia dalam pandangan Al-Qur'an. Nah, di poin pertama itu manusia terbuat dari tanah. Kami menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah, yang artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Terus yang kedua itu, dan ditiupkan ruh jadilah manusia. Terus poin keempat, komunisme. Komunisme itu makhluk ekonomi dan makhluk biologis. Yang pertama, di poin pertama ada namanya akal. Akal dalam Al-Quran tidak mendefinisikan akal secara sarih, namun dapat ditangkap maknanya ketika ia menerangkan tentang fungsi-fungsi akal bagi manusia, seperti untuk mengenal, mengkaji tentang diri alam dan Allah. Simpulannya, menurut Al-Quran, akal bagi manusia itulah adalah. Terus di poin ketiga ada namanya jiwa. Jiwa menurut terminologi dalam Al-Quran, jika manusia itu merupakan sisi dalamnya kehidupan manusia itu disebut nafs, yang di sistemnya bisa disebut sistem nafsin dengan pilar sebagai subsistem yang terdiri dari al-fard atau beralah. Dan poin terakhir yaitu perut yang paling terpenting. Evolusi biologis. Di evolusi biologis dibagi menjadi 2 poin, yaitu poin pertama berjuang untuk hidup. Di sini kita bisa mendefinisikan
Berjuang atau mengorbankan dalam hidup seseorang sangatlah diperlukan dalam kehidupan seseorang. Manusia yang hidup di alam nyata ini, sehingga bisa dikatakan dalam kehidupan seseorang bisa dikatakan harus berjangkau, berusaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang ingin dicapainya, baik itu dalam materi maupun imateri. Di poin kedua, yaitu yang kuat akan bertahan. Sebuah relation atau hubungan selalu ada banyak momen baik turunnya, ada hubungan yang berjalan baik dan mulus tanpa ada banyak permasalahan, yang berarti banyak juga hubungan yang harus melalui banyak rintangan dan permasalahan seperti. Terus yang terakhir, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia, teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita ketahui secara bersama. Di poin pertama itu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, teman-teman sekalian, manusia itu adalah hewan atau makhluk yang berpikir. Terus di poin kedua, sosiolog. Menurut sosiolog, manusia adalah makhluk yang bersosial sehingga dia tidak bisa hidup sendiri. Terus di poin ketiga, menurut para ahli ilmu bidang etika, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Terus di poin terakhir, menurut antropolog, manusia adalah makhluk yang berteknik. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.